terima kasih sudah klik video ini. Jumpa lagi dengan saya di channel Ima Amal Family. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini makan reaction satu video. Sebenarnya ini video sudah lama, tapi saya angkat balik. Kenapa? Karena sekarang ini kan kita tahu netizen kita, orang kita Indonesia, dia menempati rupanya tempat paling bawah atau paling terburuk dari dunia maya ya. Netizen kita termasuk dari salah satu netizen yang sangat tidak sopan di dunia maya. Seperti apa beritanya, kita tengok sama-sama ya. Stay tune terus. Dan yang baru bergabung, terima kasih sudah klik video ini. Dan terima kasih sudah subscribe, sokong dan support Ima. Tune terus. Dari Microsoft 2020 Digital Civility Index atau DCI, survei untuk mengukur tingkat kesopanan pengguna internet, netizen Indonesia menempati ranking bawah, dan bahkan netizen Indonesia dikatakan paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Lantas apa sih alasannya? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam netizen Indonesia tak sopan se-Asia Tenggara. Nah, dalam survei tahunan dari Microsoft ini diselenggarakan antara bulan April sampai dengan Mei 2020 yang melibatkan 16.000 responden di 32 negara yang terdiri dari kaum muda dan juga dewasa. Nah, survei ini menggunakan skor dari 0 sampai 100, di mana makin rendah, skor berarti paparan resiko online ini makin rendah, sehingga tingkat kesopanan di dunia maya negara itu disimpulkan makin tinggi. Nah, risiko online apa sih yang dimaksud? Nah, risiko online yang dimaksud ini termasuk beredarnya kabar hoax, kemudian ujaran kebencian, penipuan, bullying, hingga diskriminasi yang dialami di dunia maya. Nah, berdasarkan Digital Civility Index secara global, negara-negara maju kalau kita lihat ini berada di urutan tertinggi, di mana Belanda ini berada di ranking pertama, yang artinya menjadi negara dengan netizen paling sopan dengan indeks skor 51. Sementara di Asia Tenggara dan juga di Asia secara umum, Singapura ini berada di posisi teratas atau menjadi negara teladan nih karena paling sopan dalam aktivitas online. Dan keempat secara global dengan skor 59 yang posisinya ini berada setelah Belanda, Inggris dan juga Amerika Serikat. Nah, menariknya nih kalau kita lihat berdasarkan generasinya di antara boomers, Gen X, Gen Z dan juga milenial. Nah, generasi Z dan milenial ini paling banyak terlibat dalam kasus bullying. Sementara generasi X dan juga milenial ini paling banyak yang menjadi target bullying, di mana sebanyak 62% dari Gen X merasa menjadi target bullying. Sementara milenial sebanyak 59% milenial ini merasa menjadi target dari bullying. Nah, perilaku bullying oleh anonim atau orang asing, strangers gitu ya, di tahun 2020 melonjak. Yang paling tinggi peningkatannya kalau kita lihat ini adalah pelecehan secara online, yaitu dari 25% melonjak menjadi 47%. Kemudian cyberbullying dari 12% menjadi 33% dan diperlakukan dengan tidak baik ini dari 19% menjadi 37%. Lantas bagaimana dengan ranking netizen Indonesia? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, Indonesia menempati ranking ke-29 dari 32 negara atau memburuk 8 poin dengan skor 76. Dengan kata lain, netizen Indonesia mendapatkan predikat paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Posisi netizen plus 62 ini bahkan jauh di bawah Malaysia yang berada di ranking 10 dengan skor 63. Atau berada di urutan kedua setelah Singapura dalam hal kesopanan online di Asia Tenggara. Nah, negara tetangga lain yang juga mendapatkan ranking lebih baik dari netizen Indonesia selanjutnya ada Filipina, kalau kita lihat ini berada di peringkat 13 dengan indeks skor 66. Kemudian Vietnam, kalau kita lihat Thailand di urutan ke-19 indeks skor 69, kemudian Vietnam di ranking 24 dengan indeks skor 71. Dan kita ini hanya lebih unggul dari Meksiko, Rusia dan Afrika Selatan dalam hal kesopanan online di survei tersebut secara global.
Nah, skor kesopanan di dunia maya ini sebenarnya kalau kita lihat untuk kaum remaja sebenarnya tidak berubah dari tahun sebelumnya, tapi justru turun di kalangan dewasa. Merosotnya kesopanan netizen negara kita ini menurut survei tersebut didorong oleh netizen dewasa yang bertambah tidak sopan, di mana skornya meningkat sebanyak 16 poin. Nah, sementara itu ada 3 cara atau aksi pertahanan yang paling banyak dilakukan dalam menghadapi bullying netizen Indonesia, yaitu blog, kemudian berbicara kepada teman, atau mengabaikan saja. Nah, itu tadi sama-sama kita lihat videonya, di mana di salah satu stasiun TV mengatakan kalau netizen Indonesia menempati peringkat yang terbawah dalam kategori netizen yang paling tidak sopan di dunia maya ya. Tapi memang di sini saya akui kita harus bisa mengakui kesalahan sendiri, dan apa yang terpenting itu kita harus memperbaikinya ya. Di sini saya komentari sedikit karena memang saya lihat selama saya be-YouTube, dari segi netizen, saya lihat baik itu Indonesia ataupun Malaysia ada segi negatif dan positifnya ya. Dan saya lihat yang paling banyak komen negatifnya ataupun komen yang tidak membangun yaitu netizen dari Indonesia. Mereka kadang berkomentar atau menanggapi sesuatu tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan ya. Kadang mereka asal ceplos saja, asal cakap saja. Dia tidak tahu ujung pangkalnya seperti apa, dan terkadang mereka mengomentari sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat ya. Mereka hanya menanggapi sesuatu itu sesuai dengan yang terpampang saja. Maksudnya di sini mereka tidak mengetahui ujung pangkalnya, apa yang tersirat dari berita. Dan ada juga salah satu video saya lihat dari seorang chef yang membagikan resepinya, yaitu makanan khas dari India. Dan komentar-komentar yang banyak masuk di video itu sangat mengecewakan. Karena kenapa? Itu dari negara kita Indonesia, dan kebanyakan dari mereka mengomentari masakan chef itu adalah sesuatu yang inilah itulah. Seharusnya Anda tidak perlu mengomentari seperti itu ya. Bagaimana rasanya kalau Anda pun memiliki suatu makanan khas dan kalian dengan semangatnya membagikan resepi seperti ini dan seperti ini. Chef loh, chef yang memang profesional dalam melakukan suatu olah makanan ya. Dan tentunya tidak cuma-cuma, dan tentunya sekolah dia tuh tidak cuma-cuma untuk mendapatkannya. Dan dia membagikan resepinya secara percuma ya, tapi kita menanggapinya seperti itu. Kalau memang kita rasa resepi dia kurang pas dengan kita, tidak usahlah sampai kita mencemooh, menghina ataupun apa. Karena semua orang pasti ada hati, dan apalagi kalau menyentuh masalah khas kebudayaan mereka ya, sama dengan kita juga, yang lain juga seperti itu. Kalau kita sentuh pasal kebudayaan, sensitivity itu sangat tinggi ya. Jadi saya rasa di sini memang kita harus belajar dari negara-negara lain kalau dalam berkomentar di dunia maya itu, walaupun bukan di dunia nyata, kita harus tetap menjaga kesopanan kita ya. Karena ini dilihat oleh semua orang dan dinilai oleh semua orang. Jadi seharusnya kita lebih cerdas dalam menanggapi sesuatu. Di sini saya boleh ambil contoh negara Malaysia yang selama saya ber-YouTube video saya lihat mereka mengomentari dengan sangat hati-hati, dengan sangat sopan. Saya pun rasa sangat maksudnya mereka sangat ini dalam berkomentar. Jadi di situ kita harus ambil contoh, bukan hanya dari negara Malaysia saja. Saya lihat, kalian lihat juga di indeks tadi kalau negara yang lain juga memiliki kesopanan yang tinggi seperti di
negara yang lain juga kita seharusnya mengambil contoh. Kenapa orang lain bisa, kita tidak bisa? Sinilah kelemahan kita yang harus kita perbaiki. Bukan hal ini jangan membuat kita down, tapi membuat kita lebih bersemangat lagi dan mau merubah diri supaya lebih baik ke depannya. Seperti itu, supaya kita pun bisa berdampingan dengan orang lain, tidak saling ini dan itu, karena kita harus bersosialisasi itu memang keharusan ya, dan bukan hanya di dunia nyata, di dunia maya juga tentunya yang sekarang memang sudah seperti itu. Kita memang kena menjaga attitude atau adab kita ya, walaupun itu di dunia maya, karena dimanapun kita berada memang semua harus menjaga attitude-nya ya, walaupun di dunia maya. Di sini pesan saya cuma satu, yaitu kita sebagai warga negara Indonesia yang walaupun tidak semua seperti itu, tapi karena di sini ada survei yang membuktikan kalau kebanyakan dari netizen Indonesia memang berperilaku tidak sopan di dunia maya dalam berkomentar ya, seperti itu. Dan saya juga memang melihat seperti itu. Nah, ada satu video lagi yang memperlihatkan kalau warga Indonesia sendiri memuji, saya pun sendiri memuji. Kenapa? Karena memang attitude mereka sangat ini ya, sangat oke. Kita bisa lihat dari cara bercakap dia, menanggapi sesuatu. Mereka sangat open minded dalam mengomentari sesuatu. Nah, kita lihat sama-sama videonya seperti apa. Stay tune terus. Makin kesini aku bertemu dengan banyak teman-teman Malaysia. Awalnya itu aku gabung di Asian Community Group, itu udah lama banget waktu itu, dan bertemu dengan banyak orang dari ASEAN dan juga dari Malaysia. Dan I was thinking like, oh my god, I was wrong. Wow, yang ternyata nggak benar selama ini aku lihat di media televisi ataupun yang aku dengar selama ini dari siapapun gitu. Malaysia itu nggak seperti yang aku pikirkan ataupun yang aku bayangkan selama ini. Mereka itu orangnya baik dan pintar kalau menurutku, dan juga lebih maju kalau dari Indonesia. Orang-orangnya ya, mentalnya lebih maju kalau dari orang Indonesia secara umum yang aku lihat. Dan justru yang aku lihat kalau Malaysia itu kan ada nih di sosial media sekarang banyak banget yang kalau misalkan ada topik tentang Indonesia dan Malaysia, pasti di bawahnya tuh banyak banget kata-kata negatif yang dari Indonesia ataupun Malaysia. Dan yang aku lihat dari Malaysia itu mereka pintar gunain kata-kata dalam berdiplomasi, bukan bertengkar, tapi konflik, ada perbedaan pendapat gitu. Mereka sangat diplomatif ya, sangat pandai mencari kata-kata dan sangat terlihat sangat pintar gitu di situ. Beda dengan pada umumnya komentar dari netizen Indonesia di situ yang aku lihat cuman pakai kata-kata kasar, kemudian juga nggak ada bukti-bukti yang valid yang dikeluarkan. Tapi kalau Malaysia itu seperti mereka keluarkan ataupun tunjukkan sejarah, ini loh sebenarnya, ini loh biar kamu tahu. Dan I was amazed at the time, yang wow, cool ya, yang kayak orang Malaysia bisa berpikiran seperti itu dan dalam menyikapi konflik ini ataupun dalam menyikapi perbedaan ini dengan cara yang sangat pintar gitu. Dan aku harapnya juga Indonesia bisa seperti. Tengok tadi videonya seperti apa, sedangkan dia sendiri sudah mengakui kalau orang Malaysia atau warga Malaysia lebih lebih pintar, maksudnya di sini saya simpulkan kalau mereka tuh mengomentari sesuatu tidak terburu-buru, tapi dikoreksi dulu, kita ketahui dulu, oh seperti apa, oh seperti ini, seperti itu, baru kita keluarkan apa yang ingin kita komentari ya. Kita kenali dulu, kita ketahui dulu apa inti dari permasalahan video ini atau masalah ini. Mereka seperti itu, mereka open minded, dan walaupun kadang mereka tidak setuju ataupun tidak ini dengan perkara itu, mereka tetap menjaga kesopanan dia dengan cara
maaf Puan, kalau saya berkomentar seperti ini, kalau Puan mungkin salah atau apa seperti ini. Di situ kita boleh lihat kalau mereka tetap menjaga kesopanan mereka walaupun mereka rasa tidak sesuai dengan apa yang dikomentarkan orang ini ya, atau apa yang dikeluarkan orang ini. Tapi dalam etika itu mereka tetap jaga attitude mereka ya. Itu yang harus kita contoh. Bukan mungkin hanya dari negara Malaysia saja, dari negara luar pun kalau kita rasa itu oke, kita harus mencontohnya ya. Itu saja yang ingin Ima sampaikan. Sebenarnya sangat kecewa kalau Indonesia menduduki peringkat yang paling rendah dalam kategori netizen yang sangat tidak sopan se-Asia. Jadi rasanya kita harus memperbaiki diri lagi, karena kita sama-sama tahu sekarang dunia maya sangat menjadi satu kesatuan yang memang tidak ini ya. Itu yang lebih orang ini di sekarang ini dunia maya memang dunia mereka, dan kita pun harus menunjukkan attitude kita, etika kita, adab kita, bahwa walaupun kita tidak bersemuka hanya di sosial media, kita tetap harus menjaga kesopanan karena akan membawa nama negara kita. Nah, itu tadi videonya, sama-sama kita saksikan. Terima kasih sudah menonton video Ima. Jumpa lagi di next video. Bye.